Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang engkau lakukan. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum, janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini adalah tentang tantangan bagi umat Islam atas munculnya teknologi yang dinamakan 4.0. Ya. Biasanya di dalam kemajuan teknologi orang menandai dengan memberi label-label tertentu. Semacam kalau pada percetakan buku ada edisi ke-1, edisi ke-2, edisi ke-3, edisi ke-4 dan demikian seterusnya. Maka dalam kemajuan industri atau kemajuan teknologi orang memberi label-label dengan memberi 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan sekarang kita sudah mencapai pada kemajuan teknologi atau kemajuan industri 4.0. Nah, dengan sendirinya saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang teknologi 4.0. Tetapi saya ingin melihat kira-kira peran apa yang bisa kita lakukan, seberapa besar tantangan ini dan bagaimana kita bisa menjawab, insya Allah kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia ini. Bapak-bapak dan saudara sekalian, seringkali orang menanggapi teknologi itu dengan pandangan yang optimis. Kemajuan teknologi selalu diidentikan dengan bertambahnya kebahagiaan hidup manusia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Di dalam setiap kemajuan teknologi, di dalam setiap kemajuan ilmu pengetahuan, ikut di dalamnya ingredient yang bisa mendatangkan musibah. Yang ini mesti dikenal. Ya. Seringkali orang itu hanya melihat dengan kemajuan teknologi kemudian hidup kita menjadi lebih baik. Tidak selalu demikian. Bahkan seringkali teknologi itu bisa bersifat eksploitatif. Teknologi tidak membawa kebahagiaan, malah membawa malapetaka. Ya. Maka itu hati-hati dengan kemajuan teknologi. Hati-hati dengan kemajuan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang memanfaatkan teknologi itu. Pada setiap penemuan teknologi pasti ada upaya orang-orang tertentu untuk memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan yang tidak baik. Selalu. Bahkan yang menarik kemajuan teknologi itu selalu lebih maju ketika terjadi peperangan. Di saat-saat perang biasanya penemuan-penemuan itu demikian berkembang karena ada upaya untuk membinasakan orang lain, ya. Ada nuklir energi, ada energi nuklir, tetapi ada senjata nuklir, jangan lupa.
ya, yang membinasakan umat manusia dalam waktu sekejap. Ada kemampuan genetic engineering, tetapi ada rekayasa engineering yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ada pemanasan global, ada efek rumah kaca, itu pun dampak teknologi. Sehingga kalau teknologi ini tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alih-alih dia membawa kebahagiaan, dia akan bisa membawa bencana. Maka itu di dalam pandangan Islam selalu ada hikmah. Kenapa rasul-rasul itu selalu sukses di dalam membina umatnya? Karena rasul itu oleh Allah diberi hikmah. Yu'til hikmata liman yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang punya hikmah, perhatikan baik-baik, hikmah itu tidak sama dengan ilmu pengetahuan, tidak sama. Maka itu ada seorang filosof yang mengatakan, kamu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mudah. In order to be wise, you need some basis of knowledge. In order to be wise, you need some basis of knowledge. But you may easily acquire knowledge and remain bare of wisdom. Untuk menjadi orang yang bijaksana itu kamu butuh pengetahuan, tetapi kamu bisa mencari pengetahuan dengan mudah dan ternyata kersang dari kebijaksanaan. Hati-hati dengan kebijaksanaan ini. Dalam pandangan agama, kebijaksanaan ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dimilikinya itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan manfaat. Maka itu hati-hati kalau kita ingin mereguk sesuatu yang datang begitu saja dan kemudian kita anggap, inilah jawaban dari semua kesulitan. Hati-hati melihatnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya punya cerita-cerita sederhana, sebuah alegori, bukan cerita yang sebenar, sebuah alegori. Tetapi saya meminta antum bisa merenungkan itu dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan. Ya. Di sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang kepada manusia yang ada di tempat itu, hiduplah sebuah keluarga. Alegori. Kalau saya ceritakan sebuah keluarga, antum coba bayangkan yang lebih besar dari keluarga itu. Hiduplah sebuah keluarga, ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Mereka hidup di tempat yang iklimnya baik, iklimnya sangat bersahabat, tanahnya subur sarwo, tinandur murah sarwo, tinuku yang bahasa begitu, gemah ripah loh jinawi, seperti itu. Mereka tidak kaya, keluarga ini tidak kaya, tapi keluarga ini hidup bahagia. Ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Rumahnya sederhana saja, sederhana. Ya. Kendaraan mereka juga sederhana, bahkan mereka tidak punya kendaraan. Jangkauan mereka juga tidak lebih dari sekian kilometer dari rumahnya. Pada suatu hari, sebuah alegori, cerita alegori. Pada suatu hari datang serombongan orang lewat di depan rumah mereka itu. Ya. Ada yang bule, ada yang matanya sipit, ada yang kecil, orang-orang asing lewat di depan rumah mereka itu. Ya. Pakaian mereka bagus. Wajah anak-anak mereka tampan, tubuh-tubuh mereka penuh dengan kesehatan, penuh dengan protein. Kemudian mereka berangkat berjalan lewat di depan rumahnya. Ya. Sang ayah tenang saja melihat itu, ayahnya tenang saja. Biar saja yang lewat, biarlah lewat. Kemudian sang ibu mulai komentar kepada ayahnya. Bisa saja sang ayah yang komentar. Sang ibu komentar kepada ayahnya, kemana orang-orang itu? Ya. Kata ayahnya, sudahlah Bu, kita tidak usah mikir mereka. Mereka itu punya tujuan sendiri, mereka punya masa lalu sendiri, mereka punya latar belakang sendiri, mereka punya pendidikan sendiri, mereka punya tujuan hidup sendiri. Biarkan mereka itu pergi. Kemudian ibunya mengatakan, iya Pak, memang biarkan mereka pergi, tapi coba lihat, baju mereka itu indah, pakaian mereka itu bagus, anak-anak mereka sehat, kendaraan mereka luar biasa. Apa kita itu tidak ingin seperti mereka? Kata ayahnya, kamu itu loh Bu, kok mikirkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita ini luar biasa. Tempat kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Kita ini kurang apa sih sebetulnya di sini? Tapi ibunya terus mengatakan, kenapa Pak kita kok tidak ikut mereka? Kenapa kok tidak ikut mereka? Akhirnya ayahnya dengan terpaksa
Baik, kalau begitu, kalau engkau ingin aku ikut mereka, kita akan ikut. Kemudian mereka mulai ikut, bermodalkan sesuatu yang tidak cukup. Ambil pakaian anaknya, ambil pakaian istrinya. Bapaknya berangkat mengejar rombongan yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi di depan. Apa kemudian yang terjadi? Rombongan ini semakin lama semakin jauh. Semakin lama semakin jauh. Yang mengejar semakin lama semakin tidak berhasil mencapai. Rumah mereka jauh ditinggalkan di belakang. Yang dikejar juga tidak kunjung tiba. Kemudian ayahnya jatuh menggelepar-gelepar di jalan. Kemudian ibunya mengatakan, ayo ya. Ayahnya mengatakan, sak temene ngono nek cara Jawane ngono. Sak temene ngono, awak dhewe iki ate nang ndi sih? Kita ini mau kemana sih? Ibunya tidak tahu. Ibunya diam, ayahnya menangis-nangis mengajak ayahnya, ayo Pak, kita kembali ke rumah. Tapi rumah yang ditinggalkan sudah jauh, yang mau dikejar juga sudah jauh. Dan semua diam, dan dunia pun diam. Dan yang bergerak di depan itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, tidak diam. Mereka menoleh ke belakang sambil mencibirkan bibir. Ya. Akhirnya jatuhlah kita di tepi jalan. Mau berangkat ke depan tidak bisa, mau pulang juga sudah jauh. Nasib bangsa yang ingin mencontoh orang lain, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, tapi ingin jadi orang lain. Ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah saya punya pengalaman yang cukup banyak berada di luar negeri, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya katakan dengan penuh keyakinan, di masjid ini saya nyatakan dengan penuh keyakinan, tidak ada satu negara pun di dunia yang lebih indah. Kalau yang lebih dicintai pasti itu, karena seorang mukmin itu pasti cinta sama bangsanya. Maka itu saya sering mengatakan, jangan ajari seorang mukmin tentang nasionalisme. Jangan ajari seorang mukmin tentang nasionalisme. Seorang mukmin itu pasti cinta kepada bangsanya. Lahir procot, bahkan belum lahir pasti cinta. Tidak ada seorang mukmin jadi pengkhianat. Tidak ada. Kalau ada seorang mukmin jadi pengkhianat, pasti imannya diragukan. Karena kalau dia seorang mukmin yang betul, tidak ada seorang mukmin mengkhianati bangsanya. Kita ini diberi oleh Allah negara yang luar biasa. Luar biasa. Paling indah di dunia, paling bersahabat di dunia, paling damai di dunia, paling tentram di dunia. Rezeki mengalir dari semua penjuru. Ya. Bapak-bapak kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri itu ada jenis-jenis sayur tertentu yang mereka kagum luar biasa. Sayur di tempat kita ini tumbuh di rawa-rawa, di selokan-selokan itu loh, enggak pakai ditanam. Pertanyaannya, kita menghargai enggak itu? Enggak, kita enggak menghargai. Kita hanya menghargai sesuatu yang datangnya dari luar. Yang milik kita sendiri, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hargai. Maka itu saya jadi teringat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Walaupun ayat itu diturunkan oleh orang-orang Mekah, tetapi kalau kita lihat sekarang, kelihatannya ayat itu juga pas buat kita. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Ya, wa daraballahu mathalan, Tuhan memberi contoh sebagai permisalan, similitude sebagai permisalan, karya satu daerah, satu kampung. Kanat aminatan mutmainnah, negara ini aman, tentram. Indonesia itu aman, tentram, aman. Saat ini tentram, saat ini aman. Tentram itu masa yang akan datang optimis. Saya melihat ketentraman itu karena kita melihat masa yang akan datang optimis. Kita tahu masa yang akan datang insya Allah lebih baik. Aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya mengalir min kulli makan, dari semua penjuru. Ragadan, in abundance, melimpah ruah. Fakafarat bi an'umillah, kemudian kaum itu mengkafiri nikmat Allah.
Fakafarat bi an'umillah. Bagaimana salah satu indikator mengkafiri nikmat Allah? Tidak syukur dengan apa yang Allah berikan. Ingin jadi orang lain, ingin nyontoh orang lain. Saya sering mengatakan jangan pernah ingin jadi orang lain. Kalau kamu nyontoh orang lain, kamu pasti diakali, pasti diakali. Jangan percaya. Saya sering mengatakan kepada anak saya mengatakan kepada mahasiswa saya, jangan pernah percaya. Dan saya katakan kepada antum, jangan pernah percaya kalau ada seseorang yang datang dari luar cinta kepada antum. Kalau saya insya Allah, karena saya mukmin, insya Allah, dan antum juga, kita pasti cinta kepada bangsa ini, kita pasti cinta kepada umat ini. Tapi orang dari luar tiba-tiba cinta karena apa? Mereka cinta kepada anak-anak mereka. Russian love their children too, kata lagu kan begitu. I know the Russian love their children too. Mereka juga cinta kepada anak-anak mereka. Mereka tidak cinta kepada anak-anak kita. Ya. Maka itu kita yang diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa ini kita jaga dengan baik. Fakafarat bi an'umillah. Salah satu mengkafiri itu adalah tidak syukur, tidak mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Bahasa yang cukup menyeramkan ini. Fa'adzaqaha. Dzaq itu dicicipi oleh Allah, libas diselimuti, al-ju' wal khauf, lapar dan takut, bima kanu yasnaun, karena ulah mereka sendiri. Lihat negara kita ini, lihat ya. Orang lain itu punya sesuatu bangganya luar biasa. Orang Belanda itu punya satu bunga tulip, bangganya luar biasa. Kita punya ratusan bunga, tidak dihargai. Ratusan bunga, bahkan ada bunga-bunga yang tidak ada di dunia. Cuman kita aja yang punya. Sedap malam misalnya, saudara kira itu ada itu apa di Amerika? Ada teman saya yang pulang dari Amerika kemudian dengan bangga menceritakan, wah kalau di Amerika itu semuanya luar biasa. Saya tanya apanya yang luar biasa? Buah-buahan di tempat mereka itu luar biasa. Saya tanya buah-buahan yang mana yang luar biasa? Ayo coba dihitung buah-buahan apa yang mereka punya, bandingkan dengan buah-buahan yang kita punya. Buah-buahan yang mereka punya itu kalau saya hitung dengan 10 jari belum habis, 10 jari saya sudah habis buah-buahan mereka itu. Buah kita, saya bilang kepada teman saya, kamu ambil tasbih bukan yang ukuran 33, kamu ambil tasbih ukuran 100. Dan setelah kamu tasbih 100 belum selesai buah-buahan kita. Kita yang punya buah paling kaya di dunia. Tetapi apakah kita syukur kepada Allah? Apa kita rawat itu? Kita punya pisang yang paling kaya di dunia. Ratusan jenis pisang, kita impor pisang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita impor pisang. Opo tumon, nek cara Jawa nih itu opo tumon. Orang yang punya pisang kayak kita ngimpor pisang ini loh. Tidak masuk akal saudara. Kita punya ratusan jenis pisang dan kita mengimpor pisang. Ya. Kita punya semua yang kita butuhkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang itu kalau ditantang pada titik yang paling akhir yang dia butuhkan di dalam hidupnya ini makan dulu makan. Kalau makannya sudah bisa terpenuhi, menyusul yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita makan, ya. Coba lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Bagaimana kata Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau satu kaum amanu, syaratnya cuma 2, tidak banyak syarat, 1, 2, 3, 10, terlalu banyak syarat. Allah cuma 2. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dia beriman dan bertakwa, la fatahna, lihat bahasa yang digunakan, la fatahna alaihim, kami bukakan. Barokatnya itu sudah ada, cuman di belakang pintu, bukan masih dibuatkan. Barokah sudah ada, pintu dibuka, la fatahna, barokat plural itu jamak, bukan berkah. Barokat minas sama'i wal ardh, akan turun dari langit dan dari bumi, dan kita sudah dikasih itu. Tetapi ternyata kita mencari yang lain. Ya, poin yang terakhir, perhatikan pendidikan kita ini. Pendidikan kita ini mesti ditentukan oleh yang datang dari luar. Ya, kita seringkali belajar yang tidak ada gunanya. Ya, walaupun mungkin ada teman-teman saya yang agak keberatan kalau saya mengatakan seperti itu. Tidak ada gunanya. Ya. Kenapa kita tidak belajar dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Ya. Perhatikan baik-baik, yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada bangsa lain. Nomor 1, saya tidak paham apa karena kita itu demikian mudah untuk menyerap agama sehingga Allah Subhanahu wa taala itu demikian kasih kepada kita sehingga kita itu diberi yang tidak diberikan kepada bangsa lain.
Laut kita nomor 1 di dunia, ikan kita nomor 1 di dunia, tuna kita nomor 1 di dunia. Bahkan saya pernah membaca sekian triliun setiap tahun tuna kita itu dicuri oleh orang-orang asing, sekian triliun. Sekolah-sekolah kita belajar tentang perikanan? Enggak. Siapa yang jago perikanan di dunia ini? Taiwan, negara kecil tapi jago perikanan. Kita mestinya jago perikanan di dunia. Tidak ada negara manapun di dunia yang punya perikanan seperti kita mestinya. Tapi nelayan kita punya apa? Nelayan kita tidak punya apa-apa. Kita tidak menggarap laut kita. Saya katakan dengan insya Allah hipotesis, dan insya Allah saya benar. Andai kata kita garap laut kita saja, laut saja, tetapi dari mulai hulu sampai hilir semuanya, derivatnya, gelatin, rumput laut, terumbu karang, semuanya kita garap. Insya Allah di Indonesia ini tidak ada orang lapar. Bapak bisa bayangkan laut itu. Bapak bisa bayangkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang laut. Itu kalau Bapak mau padi, Bapak harus nanam. Kalau laut itu nyopen, dikasih gitu aja. Kita syukur kehadirat Allah, kita garap laut kita. Enggak. Bahkan saya yakin kita bukan bangsa yang makan ikan. Padahal ikan kita di mana-mana. Ya, bahkan ada teman saya yang mengatakan bahwa udang-udang itu kadang-kadang sampai diselokan. Makanan ikan itu makanan. Industri perikanan kita yang ada di Indonesia saat ini paling sukses, kualitasnya ekspor dan prosper dan sejahtera. Kenapa kok tidak kita garap? Ya, coba kita lihat yang Allah berikan kepada kita. Hutan kita nomor 1 di dunia, laut kita nomor 1 di dunia, matahari kita nomor 1 di dunia. Mana energi surya kita? Mana energi surya? Siapa yang mengadakan penelitian ke energi surya? Seringkali penelitian kita tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sekian menawar untuk cari sesuatu yang pada gilirannya tidak ada manfaatnya, cuma untuk senang-senangan saja. Mengisi jurnal untuk orang yang sok pintar itu, diisi jurnal untuk orang sok pintar, tapi tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Kenapa tidak kita garap laut? Energi surya, kehutanan kita, agraria kita, gunung berapi, kita nomor 1 di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita petunjuk sehingga kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan mengoptimalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa walah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi negara yang tercinta ini, menjadikan orang-orangnya menjadi orang yang beramal saleh, orang-orang yang hidupnya bermakna, diberi kita rizki yang mengalir dari semua penjuru, sehingga tidak ada seorang pun orang yang ada di negara kita ini memperoleh kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafir dzunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib linal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih linal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.